tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Seringet bapak saya dan saya nggak punya rumah yang lain. Ini juga dapat beras 2 liter, terus minyak 4. Potret kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka tinggal di bedeng-bedeng yang dibangun di seputar lokasi pembuangan sampah. Saksikan dalam sudut kota. Dan ini oleh penguasaan yang zalim, namanya jaksa itu, kalau dia menuntut orang dan tidak terbukti hanya melakukan hukum, jaksa itu harus dipenjarakan juga. Kami bisa bersinergi dengan KPK misalnya. Saya bisa saja menyampaikan di KPK, Pak. Kalau dari pemerintah. Nah, DPR ini juga bodoh karena tidak mengerti cara memperkuat dirinya. Padahal kalau kita baca pasal 20 undang-undang. Saya udah berobat kemana aja, ke terapi, udah dokter, 10 dokter saya udah jalanin, udah terapi, udah kemana-mana. Saya udah hampir 2 tahun ya saya sakit saya. Ternyata saya udah, pikiran saya udah nggak inilah gitu, udah harapan saya udah nggak tahu gitu gimana, udah putus asa dah gitu. Ternyata saya lihat di Jack TV ada itu Pak Ustadz Sony. Ternyata saya dicoba datang ke sini, terus di terapi sama pertama di terapi sama asistennya, terus kedua dipegang sama Pak Sony. Ternyata alhamdulillah begitu dipegang sekali aja sama Ustadz Sony, saya udah was-was, saya takut, saya goyang-goyang, saya udah alhamdulillah udah gak ini hilang gitu. Awalnya saya tuh punya sakit sariawan. Selama 1 bulan nggak baik-baik. Lantas tambah batuk kering. Selama 1 bulan lagi tambah lagi. Jadi badan sampai perut tuh sampai keras. Makannya akhirnya sulit, nggak kesulitan makan, nggak bisa. Selama 1 bulan saya berobat ke dokter sampai 3 kali, tapi nggak ada penyembuhannya. Makan pun tetap sulit. Aku sering nonton TV di Jak TV itu Pak Ustadz Sony, kayaknya aku gak cocok ke situ. Malam itu juga aku pulang, pagi jam 7 aku meluncur ke Pak Ustadz Sony. Lantas ditanganin, baru sehari sekali ditanganin. Malamnya itu aku tidur bisa pules, bangun tidur pun makan ngerasain enak. Berarti selama aku sariawan 2 bulan itu sulit untuk makan, tapi ternyata ditanganin Pak Ustadz Sony, baru sehari sekali ditanganin, makan pun aku merasa enak. Selama 3 tahun ini saya mengidap satu penyakit di mana saya tuh gampang sekali merasa cemas dan takut yang berlebihan gitu, sehingga kecemasan itu akhirnya mulai mempengaruhi kesehatan fisik saya, seperti jantung gampang berdebar, telapak kaki dingin, asam lambung meningkat, dan emosi tidak stabil gitu. Saya sudah berobat ke medis ya, ke dokter maupun ke psikiater, dan mereka bilang kesehatan saya tuh baik-baik saja, normal. Bahkan tidak ada masalah pun dalam kesehatan saya itu. Terus saya pikir saya kepingin cari alternatif lain. Suatu hari saya lihat tayangan televisi, kebetulan ada metode pengobatan alternatif, yaitu terapi kolbu. Saya penasaran nih, apa terapi kolbu itu? Saya diterapi selama 5 kali, dan saya merasa cocok karena situasinya di situ, suasananya tuh benar-benar nyaman dan tenang karena dengan cara meditasi tadi, sehingga saya yang diterapi itu ikut larut dalam suasana itu gitu. Terus dengan apa yang saya dapatkan dengan terapi itu, saya jauh lebih baik dari sebelumnya mengenai percaya diri saya dan keberanian saya mulai kembali tumbuh, dan semua yang saya dapat ini tak lain menurut saya nih merupakan rahmat dari Allah.
Baik, itulah tadi beberapa informasi yang bisa Anda dapatkan dari terapi kalbu. Dan bagi Anda yang ingin datang langsung ke terapi kalbu, silakan langsung saja catat alamatnya, di mana Anda mendapatkan pengobatan alternatif yang tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa menggunakan pijat-pijat ataupun mungkin magic-magic ya, atau sihir ya mungkin ya. Silakan langsung saja catat di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 229 atau di 021 8500413. Dan Anda juga bisa browsing website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan insya Allah banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan di website tersebut ya. Termasuk diantaranya ada pantangan makanan juga ada Pak ya di dalamnya ya. Baik, menarik sekali. Dan kami akan kembali setelah ini dengan transfer energi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. Masalahnya apa nih dengan hakim-hakim kita? Ya bagaimana kita ngomong hakim di tengah negara mafia kayak begini? Tantangan pertama adalah mengembalikan kepercayaan itu. Ambilnya citra partai-partai politik secara keseluruhan. Rakyat NU itu kan paling tidak, Nahdi ini kan paling bawah. Hampir 95% meninggalkan tempat di mana Pak SBY. Ada program-program di JAK TV itu yang tidak Anda temukan stasiun televisi lain. Di JAK yang sangat sampai dan lepas itu akan menjadi satu acara fenomenal ya, yang saya rasa akan membawa JAK TV ke depan. Program itu kalau bisa terus ditingkatkan. Bersama para narasumber yang terpercaya membahas tuntas masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini berada di Pacific Place Jakarta. Kita diaudit oleh segala macam pihak itu Pak. Langkah-langkah konkret ada dalam waktu cepat. Tapi tidak disiapkan dengan infrastruktur yang Pertama, dia itu masih tetap 7 orang. Itu hak asasi manusia diatur dan konstitusi juga diatur di Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu loh. Kasihan Presiden tahun 2014. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang bagi kue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Satu visi bahwa bagaimana pengusaha mikro ini di sini yang paling mendominasi ada. Ya pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir di mana Pak Ustadz Sony Sutrisna akan melakukan yang namanya transfer energi. Jadi pemirsa bisa menyediakan media air, mungkin bisa diminum atau nanti dibasuh di bagian yang sakit atau dipegang saja secara perlahan di bagian yang sakit sesuai dengan anjuran dari Pak Ustadz Sony Sutrisna. Dan mungkin langsung saja nih Pak Ustadz kesimpulan dan dilanjutkan dengan transfer energi. Silakan Pak. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dari obrolan kita di pagi hari ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk memahami dan menguasai serta memaknai dan mempraktekkan basmalah di dalam kehidupan ini. Sebab ternyata para pemirsa, basmalah adalah merupakan satu-satunya kunci atau satu-satunya pin yang digunakan di dalam kita membuka setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Untuk itu saya menghimbau diri saya sebagai orang tua, menghimbau diri saya juga sebagai anak daripada orang tua, atau saya menghimbau juga para ibu, para orang tua untuk selalu mengajarkan tentang kasih sayang kepada diri kita dan juga kepada putra-putri kita dengan cara apabila datang perasaan iri, dengki, buruk sangka, sombong yang datang kepada diri kita maupun kepada putra-putri kita, maka harus kita lawan perasaan-perasaan seperti tadi agar cahaya basmalah itu timbul. Baiklah para pemirsa, mengingat karena memang waktunya sudah sangat mendesak, bagi para pemirsa mungkin yang saat ini sedang sakit, suka timbul rasa cemas, dadanya berdebar, timbul rasa takut yang berlebihan, silakan dipegang aja di atas ulu hati ya seperti ini.
Kalau mungkin yang suka lemes, ya, nafsu makan tidak ada, kaki-kaki juga rasanya dingin, jalan seperti orang melayang, seperti tidak ada tenaga, tidak ada power, pegang di rusuk bagian kanan seperti ini. Kalau yang suka gatal-gatal, gatalnya pindah-pindah, pegang aja di rusuk kiri atau di pinggang kiri juga nggak apa-apa, dipegang di pinggang kiri seperti ini. Juga yang tadi terkena diabetes, ya, pegang di rusuk kiri. Yang suka tegang-tegang, di kepala suka tegang-tegang, pegang aja di kepala belakang bagian kanan seperti ini. Dan bagi saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikian banyak dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan ini, Rob. Rob, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kasihanilah kami, Rob. Hanya Engkau yang mengetahui jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Rob, lihatlah, banyak di antara kami yang sedang sakit. Satu keyakinan kami, Engkaulah Sang Maha Menyembuhkan. Berikanlah kesembuhan buat kami semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ampuni kami, Rabb. Ampuni kami. Ampuni kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Soni Sutrisna telah hadir di sini menjadi narasumber dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan terima kasih Mbak Ella sudah hadir di sini. Semoga selalu senantiasa sehat walafiat ya, insya Allah. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali minggu depan di acara yang sama, Medika Natura Terapi Kalbu. Dan juga Medika Natura Terapi Kalbu hadir setiap hari Rabu pukul 4 sore. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saat kamu